Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba pengen sharing sesuatu yang sangat-sangat penting yang kita kira itu baik, kita jadikan itu kebenaran. Padahal yang baik belum tentu benar, yang benar sudah pasti baik. Jadi saya hari ini coba ngegali secara lebih dalam makna daripada feeling atau perasaan. Nah, saya beritahu ke kita semua bahwa cinta itu bukan feeling, cinta itu bukan perasaan. Kok bisa, Bang Pendeta? Kenapa bisa? Nah, nanti saya jelaskan sehingga kita tidak salah menerjemahkan perasaan kita. Cinta bukan feeling atau perasaan, cinta itu iman. Saya ulang, cinta bukan feeling atau perasaan, namun cinta itu adalah iman. Nah, sebelum saya lebih jauh ngebahas ini, jangan lupa subscribe, terus kemudian tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda semua bisa mengikuti video-video terbaru dari saya. Dan saya akan balas semua komen-komen yang teman-teman buat. So, jangan lupa komen, dan saya berdoa apa yang saya coba sharing ini akan memberkati kita. Nah, saya mulai dari kitab 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 8. Begini bunyinya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dikatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya ulang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya ulang ya, jadi Allah adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Tidak dikatakan Tuhan punya kasih. Kalau dikatakan Tuhan punya kasih, kemungkinan kasihnya akan habis. Tapi kalau dibilang Tuhan adalah kasih, berarti kasih adalah Tuhan. Nah, kalau saya terjemahkan lebih sederhana, berarti Tuhan adalah cinta. Cinta adalah Tuhan. Siapakah yang memulai cinta sebenarnya? Yang memulai cinta sebenarnya adalah Tuhan. Sebab Dia adalah cinta itu. Dia adalah kasih itu. Nah, apa kaitannya Bang Pendeta dengan Tuhan adalah cinta, dengan bahwa cinta bukanlah feeling tapi iman? Apa hubungannya? Nah, nanti saya coba koneksikan, dan ini pasti akan sangat memberkati kita. Oke? Nah, saya sampaikan ada beberapa hal kesalahan, apalagi anak muda ya. Kalau perasaan atau feeling sebenarnya lebih banyak bermain ke perempuan. Kalau kita cek atau lihat sehari-hari, kalau laki-laki marah, laki-laki selalu bilang, kamu gak mikir ya? Beda dengan perempuan. Kalau dia terluka atau tersakiti atau apapun, atau dia marah bahkan, dia akan berkata, kamu gak tahu ya perasaanku. Jadi sebenarnya yang paling banyak bermain area perasaan, itu menurut survei yang ada, kebanyakan di perempuan. Nah, kesalahan generasi muda atau orang-orang dalam menerjemahkan perasaannya ada beberapa hal. Ketika menerjemahkan perasaannya, ketika dia alami itu, dia kira itu cinta, padahal bukan. Jadi hati-hati dengan perasaan kita. Yang kita anggap itu cinta, sebenarnya bukan. Ya, sebab topiknya kita adalah
cinta bukan feeling, cinta bukan perasaan. Nah, ada beberapa kekeliruan dalam menerjemahkan perasaan. Yang pertama, perasaan dakdikduk ketika ketemu lawan jenis. Semua orang pernah alamin ini. Masa remaja, masa sekolah, masa kuliah, atau dengan temennya. Ketika ketemu lawan jenisnya, perasaan itu dakdikduk, kayaknya jantungnya bercepat lebih kencang dari biasanya. Dan kita menerjemahkan, kayaknya saya lagi jatuh cinta ini. Nah, ini bahaya banget. Ini bahaya banget kalau kita tidak hati-hati dalam mengelola perasaan. Ini keliru banget, ya. Yang kedua, orang ketika merasa nyaman ketemu lawan jenisnya, dia merasa dia jatuh cinta. Hati-hati generasi muda. Karena rasa nyaman bisa saja rasa nyaman itu tertuju kepada istri orang. Bisa saja rasa nyaman tertuju kepada suami orang. Bisa saja rasa nyaman tertuju kepada orang yang jauh lebih tua. Entah maaf, kayak om-om begitu, kayak tante-tante begitu. Kita nggak tahu. Cuman adalah bahaya ketika kita menerjemahkan perasaan nyaman itu adalah cinta. Hati-hati dengan perasaan-perasaan ini, sebab ukuran cinta bukan itu. Jadi yang pertama adalah perasaan dakdikduk, ya, yang suka dakdikduk, hati-hati. Sebenarnya ada masalah nih di hatimu kalau begitu. Jangan gampang sekali dakdikduk. Baru kelihatan ini dakdikduk, ketemu orang ini dakdikduk, ketemu yang lain lagi dakdikduk. Terus gampang lagi rasa nyaman ke ini. Rasa nyaman itu bukan berarti kita ada masalah, bukan. Rasa nyaman itu kayaknya kita itu kayak mau sama dia, mau sama-sama dengan dia. Nah, itu tuh, hati-hati dengan itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang kita salah menerjemahkan adalah ketika kita merasa terlindungin. Nah, ada banyak orang begitu dia merasa tercover, merasa terlindungin, dia merasa kok aku ini kayaknya jatuh cinta ya. Nah, ini bahaya banget kalau kita pakai ini jadi barometer untuk kita menerjemahkan bahwa kita sedang jatuh cinta. Nah, ini tolong dikelola baik hati saudara, ya. Sebab begini, saya beritahu, ada orang dia coba mengambil sesuatu dalam hidupmu, ya. Ada orang, saya tidak sedang menyebutkan siapa saja, tidak. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia sengaja menaruh rasa aman, menaruh rasa kayak kamu terlindungi olehnya, tapi ada niatnya. Ya, ada niat terselubung. Akhirnya kamu tahu, dulu kamu merasa terlindungin, kamu merasa aman. Sekarang kamu tahu bahwa itu semuanya kepura-puraan setelah kamu tidur dengan dia. Setelah ada hubungan seks di situ. Ternyata yang dia kejar itu, dia mau ambil itu sebenarnya. Dan dia taruh, dia semacam mengcover, dia semacam melindungin, dia semacam buat kamu nyaman. Supaya apa? Dia mau ambil itu sebenarnya. Makanya kita mesti tajam dalam menganalisa. Kita mesti punya prinsip-prinsip dan nilai-nilai kehidupan, sehingga kita gak gampang tergoyahkan. Makanya gini, yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. So, anak-anak muda, yang kamu perasaannya gampang dakdikduk, yang kamu perasaannya gampang nyaman sama lawan jenis, gampang kayak merasa terlindungi dengan lawan jenis, terus kamu membahasakan kamu sedang jatuh cinta. Saya sampaikan sebagai hamba Tuhan, hati-hati, kamu bisa terjerumus. Orang kalau tidak pintar kelola perasaannya, maka orang itu akan membawa dirinya kepada pencobaan, masalah demi masalah. Karena apa? Gagal mengelola hatinya. Bukankah Alkitab bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan?
Sebab dari situlah terpancar kehidupan. So anak-anak muda, kelola hatimu dengan baik. Sebab kehidupan terpancar dari situ. Nah kemudian ada satu pernyataan atau satu pertanyaan. Satu pertanyaan begini. Seberapa besar perasaan menerjemahkan cinta? Atau sama sekali tidak ada? Nah saya bilang begini. Ketika kita jatuh cinta, memang ada perasaan di situ. Tapi sangat kecil. Untuk kita mendefinisikan bahwa itu adalah cinta. Ya, jadi ada tentu karena perasaan itu juga bagus. Ketika kita punya istri atau suami, ketika perasaan kita bertumbuh itu bagus. Tapi ketika kita pacaran atau kita lagi PDKT atau mau kenal orang, nah perasaan ya ada perannya, tapi itu bukan esensi. Itu bukan ukurannya, itu bukan patokannya, itu sangat kecil. Ya kalau mau digambarkan sangat kecil. Dan itu bukan ukurannya, itu hanya bagian kecil. Oke? Dia bukan ukuran, perasaan bukan ukuran jatuh cinta, tapi perasaan bagian kecil dari cinta. Nah, next. Sekarang saya hubungkan ke Tuhan. Ini akan sangat memberkati. Dan aku berdoa ini membuka pola pikir kita, cara pandang kita, sehingga kita makin tajam, tidak salah dalam menerjemahkan segala sesuatu. Apa hubungannya cinta bukan feeling tapi iman? Terus apa hubungannya ke Tuhan yang adalah kasih? Nah, dengarkan baik. Tadi saya bilang Allah adalah kasih, berarti kasih adalah Allah. Kalau mau diterjemahkan, Allah adalah cinta, cinta adalah Allah. Nah, kalau saya terjemahkan, maka begini, ketika kita jatuh cinta, maka sebenarnya kita sedang berkaitan langsung dengan Tuhan. Saya ulang, ketika kita jatuh cinta, sebenarnya kita sedang berkaitan langsung dengan Tuhan yang punya cinta itu. Ya, sebab dia adalah cinta. Ya, jadi kalau saya bilang berkaitan langsung dengan Tuhan, bukan berarti Tuhan termanifestasi, bukan. Tapi kita berkaitan langsung dengan Dia yang adalah cinta itu. Nah, kalau saya terjemahkan bahasa sederhananya begini, ketika seseorang mengalami Tuhan, maka otomatis orang itu mengalami cinta. Sebab cinta itu adalah Tuhan. Tapi ketika seseorang tidak mengalami Tuhan, orang itu tidak mengalami cinta. Jadi kalau kamu tidak mengalami Tuhan, terus kamu bilang aku lagi jatuh cinta nih, sorry, itu bukan cinta yang sebenarnya. Sebab cinta yang sebenarnya adalah Tuhan. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah cinta. Nah, ini penting banget. Ini penting banget. Bicara tentang Tuhan, bicara tentang cinta, oke? Bicara tentang Tuhan, bicara tentang cinta, bicara tentang 4 hal. Tolong catat baik ini. Bicara tentang cinta, bicara tentang Tuhan, dan bicara tentang Tuhan itu bicara tentang yang pertama, kepercayaan. Catat baik, kepercayaan. Yang kedua, bicara tentang komitmen. Catat baik, yang kedua komitmen. Yang ketiga, bicara tentang kesetiaan. Dan yang keempat, bicara tentang masa depan. Jadi saya ulang ya, supaya kita bisa menerjemahkan. Bicara tentang Tuhan, bicara tentang cinta. Bicara tentang Tuhan, bicara tentang cinta. Bicara tentang bicara tentang cinta, bicara tentang Tuhan. Nah, bicara tentang Tuhan itu kepercayaan, komitmen, kesetiaan, dan masa depan. Nah, sekarang kepercayaan. Saya akan bahas di sini dan dari sini kita akan dapat definisi cinta itu apa. Oke? Yang pertama, kepercayaan. Jadi kalau kita jatuh cinta, maka kita ngalami Tuhan, dan ketika kita ngalami Tuhan, kita ngalami cinta. Dan ketika kita ngalami cinta, maka ada 4 hal: kepercayaan, komitmen, kesetiaan, dan masa depan.
Nah, yang pertama kepercayaan. Ketika kita jatuh cinta, maka di sana ada kepercayaan, ada keyakinan terhadap orang tersebut dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Sebab ini terkandung di dalam Tuhan. Tuhan itu bisa dipercaya. Jadi kalau kita sedang jatuh cinta atau orang jatuh cinta ke kita, barometernya apa? Ukurannya apa? Yang pertama adalah kepercayaan. Oke? Jadi kalau kamu mau cek kamu jatuh cinta yang sebenarnya apa tidak, bukan perasaan, tapi kepercayaan. Boleh ya, nangkap ya maksudnya ya. Nah, itu yang pertama, kepercayaan. Kemudian bicara tentang Tuhan, bicara tentang cinta, bicara tentang Tuhan, itu bicara tentang komitmen. Ini yang kedua, komitmen. Artinya gini, untuk kamu tahu bahwa kamu sedang jatuh cinta yang sebenarnya, maka begini, akan muncul satu komitmen di sana. Nah, apa itu komitmen? Itu komitmen begini, sebuah keputusan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Mau tantangan apapun, mau masalah seperti apapun, kamu tidak goyah karena kamu sudah komitmen. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah dia atau kamu bisa berkomitmen? Nah, kalau kamu nggak bisa berkomitmen atau dia nggak bisa berkomitmen, sesungguhnya itu bukan cinta. Itu cuma perasaan emosional saja. Oke? Jadi mohon teman-teman muda bisa paham ini, sebab ini sangat penting. Jadi tanda cinta yang sesungguhnya dimulai dari Tuhan, dan kemudian ada beberapa hal. Yang pertama ada kepercayaan. Jadi ini barometernya. Orang sedang jatuh cinta yang sesungguhnya, maka barometernya yang pertama kepercayaan, yang kedua itu komitmen, yang ketiga ini penting, kesetiaan. Jadi kalau kamu mau ukur kamu sedang jatuh cinta atau benar dia mencintai kamu, maka cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya, itu yang ketiga adalah kesetiaan. Jadi gini mengukurnya. Ketika kamu merasa dakdikduk nih, terus kamu lihat dia, terus kamu bilang kayaknya aku jatuh cinta. Tapi nggak lama setelah itu kamu juga lihat orang lain, kamu juga dakdikduk. Sebenarnya kamu sedang tidak jatuh cinta. Sebab cinta itu bukan begitu. Cinta itu setia. Setia itu bukan kedua, ketiga, keempat orang. Setia itu satu-satunya ke orang yang kita cintai. Ya, jadi hanya ke dia perhatian kita, hanya ke dia fokus kita, hanya ke dia tanggung jawab kita, hanya ke dia cinta, semua hanya ke dia, tidak ada yang lain. Itu yang namanya kesetiaan. So, sampai di sini harusnya kita paham bahwa cinta itu bukan feeling, perasaan, tapi terkandung kepercayaan di sana, terkandung komitmen di sana, terkandung kesetiaan di sana, dan yang terakhir ini yang paling keren, terkandung masa depan di sana. Nah, apa yang saya mau sampaikan tentang masa depan adalah ketika kamu jatuh cinta atau dia menyatakan cintanya ke kamu, untuk kamu mengukur itu adalah cinta sejati, kamu ada keyakinan bahwa kamu punya masa depan dengan dia. Dan dia juga punya keyakinan bahwa dia punya masa depan ke kamu. Tentunya semua ada by proses. Semua ada prosesnya. Dan saya berdoa kita bisa menerjemahkan keempat hal ini, dan keempat hal inilah definisi yang sesungguhnya daripada cinta. So, saya rangkum dan setelah itu saya tutup. Oke? Jadi cinta itu bukan feeling, perasaan. Cinta adalah iman. Iman itu datangnya dari Tuhan. Nah, kalau saya terjemahkan lebih sederhana lagi, berarti cinta itu adalah Tuhan, dan Tuhan adalah cinta. Ketika kita jatuh cinta, maka fokus kita Tuhan. Maka ketika kita fokus kepada Tuhan, Tuhan berikan cinta kepada kita, dan di dalamnya terkandung 4 hal. Maka di dalam terkandung yang pertama kepercayaan, yang kedua komitmen, yang ketiga kesetiaan, yang keempat masa depan. Oke?
Nah, ini yang terakhir sebelum saya tutup. Ciri-ciri dia yang tidak sungguh-sungguh mencintai, atau kamu yang tidak sungguh-sungguh mencintai dia, hanya sekedar perasaan bukan cinta. Maka ciri-cirinya yang pertama kekanak-kanakan. Oke? Yang kedua tidak bisa dipercaya. Yang ketiga tidak berkomitmen. Yang keempat tidak jelas. Yang kelima tidak setia. Jadi kalau kelima hal ini kamu dapati di dalam kamu dapati di dalam dia, kekanak-kanakan, tidak bisa dipercaya, tidak berkomitmen, tidak setia, dan tidak jelas, maka sebenarnya itu bukan cinta, itu cuman feeling, perasaan. Ya, sampai di sini anak-anak muda, saya berharap kita tidak salah lagi menerjemahkan perasaan kita. Sebab kalau kita salah menerjemahkan perasaan kita, dakdikduk, perasaan nyaman, perasaan terlindungi, bahaya. Kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa jatuh dalam berbagai-bagai macam permasalahan, dan pada akhirnya kita bisa salah bergaul dan masa depan kita bisa rusak. So, teman-teman muda yang kukasihi, cinta yang benar itu adalah kepercayaan. Cinta yang benar itu adalah komitmen. Cinta yang benar itu adalah kesetiaan. Cinta yang benar itu adalah masa depan. Dan cinta yang benar itu adalah Tuhan. Sebab Tuhan adalah cinta. Oke? So, jangan lupa subscribe. Terus tekan tanda loncengnya, supaya jangan ketinggalan video-video terbaru dari saya. Besok saya akan membahas topik lain lagi yang selama ini kita pikir benar, padahal itu keliru. So, anak-anak muda, ikuti terus dan silakan komentar. Nanti saya akan jawab semua komen-komen teman-teman. Dan saya berdoa setiap sharing-sharing yang saya bagikan mengubah cara pandang kita, sehingga kita tidak salah dalam bergaul, sehingga masa depan kita menjadi luar biasa. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.